Oke, kita mulai untuk pembahasan tentang tema Optimize Your Machine Learning Project. Jadi di sini pembahasan akan dibagi menjadi 4, yaitu data centric machine learning development, kemudian ada konsistensi data, kemudian pentingnya sampel yang beragam, kemudian membahas soal distribusi data, SOP pembentukan sebuah data. Mungkin lebih tepatnya ini judulnya pentingnya pembuatan SOP. Pembuatan SOP pembentukan sebuah data. Jika ya mungkin kayak gitu aja. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah mulai dengan simple solution dan tambah kompleksitas kemudian. Yang pertama, don't jump to complex solution or it will cost you high enough. Kemudian yang kedua adalah Machine Learning Implementation Guide. Dan kemudian kita akan bahas juga error analysis. Matrix adalah sebuah jendela untuk melihat model performance kita. Kemudian ngomongin soal our golden standard. Kemudian how confusion matrix, bagaimana sebuah confusion matrix memberitahukanmu tentang model performance. Kemudian which matrix yang harus diperhatikan dalam sebuah project. Dan yang terakhir adalah log everything, log your training process, log your latency performance, sama log your deployed machine learning model menggunakan dari user behavior sama math. Math itu ada perhitungan lah. Harusnya bukan true math ya, tapi ya udahlah, aku bingung ngasih judulnya apa. Oke, kita pertama akan membahas soal data centric machine learning development. Nah, di sini kita akan bahas kenapa kok machine learning itu tuh selalu harus data dulu. Kan kebanyakan kita kalau kita belajar machine learning, deep learning itu pasti yang kita ajarkan adalah SVM, XGBoost, random forest, deep learning, CNN, RNN, transformer, dan seterusnya. Tapi pada dasarnya namanya machine learning itu yang paling penting adalah datanya. Gimana datanya itu bisa terbentuk dengan baik. Oke. Nah, dan data ini itu harus bisa merepresentasikan apa yang terjadi di lapangan. Karena memang machine learning ini mungkin kalau kita analogikan tuh dia seperti mesin kosong yang dia tuh nggak tahu apa-apa. Dan kemudian kita suruh dia untuk belajar pola terhadap sebuah data, yang dimana dari pola-pola tersebut itu kalau kita tidak memberikan data yang baik atau data yang cukup, itu kemungkinan besar dia akan kurang terhadap pemahaman dari domain yang sedang dipelajari oleh mesin tersebut. Seperti itu. Dan sering banget aku temukan problem di pembelajaran ya, karena aku juga buka service one-on-one mentoring. Mungkin teman-teman sudah tahu kalau join Telegram group ataupun LinkedIn atau Instagram. Soalnya kayaknya aku belum pernah share Instagram sih terkait one-on-one mentoring. Ya intinya mostly problemnya tuh datang dari data. Mau itu yang engineer yang konsultasi, mau itu yang akademisi yang konsultasi, hampir sering sekali problem mereka itu ada di data yang nggak konsisten, atau data mereka yang kurang beragam, atau bahkan mungkin data mereka yang anotasinya itu tidak ada SOP-nya, jadi asal gitu aja anotasinya. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi problem utama, bahkan ya mau industri ataupun akademisi. Cuman memang kalau akademisi ada kelebihan ya, karena memang mereka tuh kadang juga menggunakan data-data yang sudah open yang mereka nggak buat sendiri. Nah, problemnya tuh ketika datanya mereka bikin sendiri, itu tuh datanya tuh kebanyakan memiliki kualitas yang kurang, karena memang kita kurang diajarkan bagaimana cara membuat kualitas data yang baik. Oke. Harusnya di sini mungkin aku tambahin satu poin lagi sebelum konsistensi data, yaitu data harus merepresentasikan kondisi lapangan. Mungkin soal distribusi data sekalian tak bahas di bawahnya karena berkaitan.
Oke, data harus merepresentasikan kondisi lapangan. Maksudnya gimana? Data yang harus merepresentasikan kondisi lapangan, contoh di sini ada data Smart City, ya. Kok Smart City ya? Smart CCTV lah ya. Smart City bahasa yang terlalu overkill. Ada Smart CCTV nih di perempatan kayak gitu. Ngawasin di sini ada mobil, ada motor, ada mobil, ada motor, ada mobil. Nah, ketika kita kepingin membangun sebuah model untuk melakukan vehicle detection, maka alangkah baiknya itu kita definisikan dulu kondisi lapangan seperti apa. Oh, kondisi lapangan itu tuh view-nya CCTV. Oke. Kemudian apalagi? Oh, crowded. Kendaraan crowded. Maksudnya gimana crowded itu? Harus dijelaskan juga. Ada kemungkinan besar antar objek saling tumpang tindih. Terus apalagi kemungkinan yang terjadi di CCTV? Hujan, malam, pagi, siang, ya hujan, malam, pagi, siang lah ya. Mungkin kalau ada yang lain lagi, mungkin itu untuk daerah lain. Ini untuk menyederhanakan aja. Nah, kira-kira data yang kita butuhkan seperti apa untuk kasus seperti ini? Tentu data-data yang memenuhi kriteria-kriteria yang sudah kita tulis, yaitu view CCTV, kendaraannya crowded, atau mungkin bisa juga enggak ya, karena ada kemungkinan tidak crowded. Atau mungkin satu lagi yaitu kendaraan yang melaju cepat mungkin terkesan blurry. Oke. Jadi kita harus mengumpulkan data dengan view CCTV, kemudian dengan kendaraan yang crowded atau bahkan mungkin tidak crowded, dan mungkin di dalam data itu harus ada kendaraan yang melaju cepat atau terkesan blurry, tapi ini bisa pakai augmentation sebetulnya. Dan juga data tersebut itu harus mengandung data yang ada hujannya, ada malamnya, ada pagi dan siang, supaya untuk bisa membuat machine learning model yang robust as possible. Oke, kalau seandainya kita tambahin data foto kendaraan pakai HP, bisa saja membantu tapi tidak terlalu membantu, dan bahkan kecenderungan untuk membuang-buang resource dari komputasi training kita. Aku pribadi juga pernah soalnya dalam project ya. Jadi CCTV-nya itu apa? CCTV-nya untuk orang. Ketika aku ngumpulin data untuk ngumpulin datanya ini, itu tak mix antara yang foto pakai HP orangnya dan ada yang dari jarak jauh CCTV. Hasilnya bagus saja. Cuman hasilnya akan lebih bagus lagi ketika aku fokusin ke CCTV. Karena problemnya apa? Problemnya itu adalah orangnya itu kecil banget waktu itu. Pada saat itu tuh CCTV-nya sangat jauh, dan aku harus bisa ngedetek orang dalam kondisi yang sangat jauh sekali. Maka dari itu, di situ aku fokusin untuk menggunakan view CCTV aja sebagai data input dari model yang akan aku jalankan. Dan ternyata betul, ketika aku menghilangkan foto orang pakai HP atau yang foto orang jarak dekat, itu bisa meningkatkan performance gila-gilaan kayak gitu. Dan bahkan saking fokusnya, aku fokusin banget datanya itu tuh untuk daerah-daerah yang akan dipasang, yaitu daerah-daerah waktu itu daerah-daerah industri. Jadi memang aku fokusin background dengan background industri. Terus mungkin akan ada satu pertanyaan lah, terus gimana kalau seandainya kita nggak punya CCTV dengan jarak jauh dengan data industri? Sebetulnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Ini sebetulnya ada salah satu
tweet yang aku bikin di Twitterku terkait salah satu augmentasi yang cukup ekstrim yang aku lakukan. Nah, contoh di sini aku kan di sini aku butuh CCTV sholat ya. Aku butuh view CCTV sholat. Nah, di sini aku doing the pray. Terus kemudian aku segmentasi diriku dan aku hanya membuat diriku secara multiple di frame yang lebih besar kayak gitu. Dan hal ini bisa dilakukan. Dan hal ini juga serupa yang aku lakukan waktu itu di project yang dulu, dengan mengganti background dan mengecilkan orangnya. Cuman waktu itu orangnya karena lebih banyak variasinya untuk person, then it works kayak gitu. Emang kenapa sih kok harus spesifik banget datanya? Karena kita itu pengen mengurangi namanya resiko terhadap kesalahan yang terjadi di lapangan tersebut. Itu satu. Ini mungkin sekali nyinggung di salah distribusi data ya. Ini kayaknya dua topik ini tak bahas jadi satu deh. Semakin kecil distribusi datanya juga, semakin spesifik atau kecil distribusi datanya, maka semakin kecil juga komputasi yang akan kita gunakan. Dan semakin murah juga berarti biaya untuk production. Lah tapi kalau aku pengen punya produk nih, aku pengen building produk. Mungkin teman-teman ada yang engineer di sebuah perusahaan dan lagi building produk. Aku pengen building sebuah produk smart CCTV, tapi yang bisa adapt juga untuk daerah-daerah baru. Nah, pilihannya teman-teman ada dua. Yaitu yang pertama adalah menggunakan dataset dengan distribusi data yang besar, distribusi data atau keragaman data yang besar, menggunakan model yang besar. Karena semakin besar modelnya itu tuh sebetulnya dia semakin bisa mempelajari pola-pola yang semakin unik ya, pola-pola yang semakin beragam kayak gitu. Menggunakan model yang besar. Kemudian dan yang terakhir, deploy model besar tersebut. Ini oke aja, nggak ada masalah terkait ini. Cuman kalau kita bisa pakai cara yang kedua, itu maka lebih baik. Cuman memang ada beberapa kasus di mana kita nggak bisa menggunakan cara kedua ya. Nah, cara kedua itu adalah kita memecah distribusi datanya menjadi lebih kecil, kemudian kita melakukan training pada beberapa model dengan data-data yang berbeda. Contoh, ada model memang khusus buat malam, ada model khusus buat pagi sampai siang, ada model khusus buat hujan, atau mungkin ada model khusus untuk CCTV yang sangat jauh, ada model khusus untuk CCTV dekat, dan seterusnya. Jadi memang kita memecah beberapa model dengan data-data yang berbeda. Kemudian kita akan membuat model manajemen untuk model mana yang akan di-load. Karena kalau kita load semuanya di sistem sama aja bohong ya. Nanti tetap jadi berat kalau semua model yang sudah kita pecah-pecah, kita bikin model beberapa, terus kemudian kita load semua. Jangan. Harus dibikin sistem penjadwalan atau model manajemen. Oh, ini saatnya model A yang nyala. Oh, ini saatnya model B yang nyala. Atau bahkan mungkin untuk CCTV jauh dan dekat, kayak ada konfigurasi gitu untuk memilih mau menggunakan model yang mana. Kayak gitu.
Nah, maka dari itu pentingnya juga yang namanya model registry ya. Jadi kayak sistem untuk penyimpanan model. Kalau seandainya kita ingin menggunakan cara yang kedua, model registry itu adalah sistem penyimpanan model yang digunakan untuk menyimpan model yang bisa kita pull atau kita push. Push ketika kita training dan pull ketika kita pakai untuk production. Nah, kurang lebih kayak gini terkait distribusi data. Kan mungkin teman-teman juga ketika deploy harus pakai harus pakai Edge seperti Jetson Nano, Intel NUC dan seterusnya. Nah, semakin kecil modelnya akan semakin mendukung performanya. Nah, tapi cara yang kedua ini kurang didukung untuk kasus-kasus NLP dan audio. Kalau kita bilangnya NLP atau audio, mau nggak mau kita pakai cara yang nomor 1. Karena namanya NLP, biasanya tuh kasus-kasus NLP itu kebanyakan ya interaksinya tuh bukan mesin ke mesin atau mesin ke sistem, tapi interaksinya tuh mesin ke manusia, yang dimana manusia tuh memiliki keberagaman atau case-case yang sangat liar. Jadi maka dari itu nomor 1 itu cukup susah jika kita ingin implementasikan di NLP ataupun speech processing atau audio processing kayak gitu. That's why NLP sekarang lagi berlomba-lomba large language model. Kenapa kok nggak pada bikin model kecil aja untuk spesifik task ya? Karena memang hasilnya kurang baik seperti itu kalau seandainya kita menggunakan model yang kecil-kecil untuk kasus-kasus yang spesifik. Sekalian aja satu gede tapi bisa semuanya. Tapi nek computer vision tergantung kasusnya. Kalau self-driving car tetap perlu yang nomor 1. Tapi kalau CCTV atau bahkan untuk inspection, auto inspection di mana? Di manufacturing company, itu ya pakai cara nomor 2 itu bisa banget. Aku bahkan pernah ngetrain data untuk inspection ya. Untuk inspection itu di salah satu perusahaan manufacturing itu cuma 33 dataset, padahal aku pakai unit coba. Tapi hasilnya bagus. Karena memang unit, tapi aku pakai unit yang kecil ya, nggak pakai full unit yang parameternya gede banget itu. Pakai unit yang kecil and it works well. Gak ada masalah kayak gitu. Oke, ada yang tanya. Tadi kayak ada yang tanya. Oke, kita next. Nah, sekarang kita akan membahas soal konsistensi data. Konsistensi data, ketika kita mendefinisikan sesuatu, mungkin SOP aku taruh di pembahasan yang lebih dulu aja sebelum konsistensi data, karena berhubungan. Pentingnya pembuatan SOP dalam pembentukan sebuah data. Kita itu harus bisa mendefinisikan apa itu apa. Dan seringkali hal ini tuh cukup susah ketika apa yang kita hadapi itu data-data yang tidak biasa kita hadapi. Contoh, visual inspection atau auto QC. Ini soal problem yang kita hadapi juga pas dulu pernah ada project seperti ini. Kita harus bisa mendefinisikan apa itu kotor dan apa itu memang kecacatan dari materialnya. Jadi memang harus kita definisikan. Bahkan kita sampai bertanya ke si QC-nya langsung, QC dari perusahaan manufaktur tersebut, ini kotor atau cacat, ini beset yang dianggap sebagai kecacatan yang harus dianotasi atau tidak. Jadi memang harus didefinisikan masing-masing kecacatannya. Bahkan kalau ada yang minta kecacatannya itu diklasifikasi, kita juga harus tanya dong, masalahnya tuh kadang tuh ada kecacatan yang bentuknya tuh mirip banget
antara satu jenis ke jenis yang lain. Tapi kalau QC begitu ngelihat satu detik langsung paham. Karena kita engineer itu kita kurang tahu. Mungkin kalau seandainya dalam pembuatan mobil dan seterusnya itu mungkin gampang lah ya, semua orang juga paham apa itu mobil. Tapi kalau sudah berhubungan sama visual inspection atau auto QC atau bahkan healthcare, maka kita perlu mendefinisikan SOP untuk melakukan kita perlu mendefinisikan SOP kira-kira data apa yang akan diambil, kira-kira itu apa itu penyakit, apa itu normal, apa itu kabut di paru-paru, apa itu kecacatan yang masih ditoleransi, apa itu kecacatan yang tidak bisa ditoleransi, dan seterusnya. Biasanya itu industri 2 ini, atau industri yang intinya biasanya itu adalah industri yang tidak umum buat manusia biasa, manusia awam lah ya, bukan manusia biasa, untuk memahaminya. Mining dan seterusnya. Itu perlu adanya SOP dan keterangan jelas dari pakar. Kayak gitu. Kemarin itu seringkali kita minta dokumentasi dari pakarnya. Bahkan waktu itu sampai pakarnya didatangkan ke kota kami untuk pengerjaan proyek tersebut, karena ada di luar pulau, untuk menjelaskan apa itu apa selama seminggu. Cuman buat ngerjain proyek visual inspection atau auto QC. Nah, kalau kita sudah mendefinisikan SOP apa itu apa, nah SOP di sini yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan melakukan anotasi. Dan ngomongin soal SOP, selain apa itu apa harus didefinisikan masing-masing kecatatannya. Kita juga mungkin kalau kasusnya di CCTV, kita harus mendefinisikan apa yang harus dianotasi. Karena kadang kita dapat kasus di mana jika orangnya itu saling berinterseksi atau bahasanya saling berdampingan, maksudnya saling menutup lah antara satu objek dan objek yang lainnya, itu tidak boleh dianotasi. Ini pas kita waktu itu ada project suruh nganotate data sih dari AI startup di Korea kayak gitulah. Dimana ini kitanya bukan kita perusahaan kita ya, maksudnya pengalamanku dulu bekerja di beberapa perusahaan, itu tidak boleh dianotasi. Ya kita nurut-nurut aja, yang penting terserah mereka kayak gitu. Jadi kita suruh nganotasi key point gitu, kalau orangnya berdampingan nggak boleh dianotasi. Kemudian ada juga kasus di mana ini yang pernah aku aplikasikan ya, di pre-detection yang aku bilang tadi itu tuh kameranya itu bisa sampai jauh banget, karena memang view-nya itu tuh miring tapi ke depan. Jadi itu bisa sampai soft paling belakang dan jauh sekali sampai orangnya itu sangat kecil. Nah di pre-recognition itu aku menetapkan SOP. SOP-nya ini aku buat sendiri. Jika orangnya terlalu jauh ini harus bisa didefinisikan ya berapa piksel. Terlalu jauh atau objeknya berukuran sekian piksel, maka tidak usah dianotasi. That's why maka dari itu namanya data annotator, maksudnya data annotation process atau data annotation or data collecting process,
harus ada lead-nya yang memimpin dan ibarat kata jadi sumber utama kebenaran. Karena mau kita bangun SOP kayak gimana, pasti nanti akan dari dataset anotator atau dataset kolektor akan bertanya, kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Karena barangkali dari SOP yang kita jelaskan itu tuh kurang lengkap. Kemudian kayak gitu. Jadi nanti ketika ada yang bertanya, dikembalikan ke lead-nya. Oh, seperti ini. Dimana nanti hal seperti itu juga harus dicekkan di SOP apakah sesuai atau tidak. Kalau masih sesuai maka bisa ditambahkan kayak gitu sebagai poin baru kayak gitu. Nah, dari SOP yang sudah dibuat, maka lah si data kolektor dan data anotator itu bekerja. Contoh, di sini ada gambar kucing. Di SOP kita namanya kucing, kalau dianotasi ya harus pas kucingnya di bounding boxin gini. Kalau seandainya tiba-tiba ada data anotator, ada data anotator datang nih, dia nganotasinya kayak gini, langsung nih dia kelamaan nih satu-satu kucingnya. Ya nanti si mesinnya bakal bingung. Mesinnya mungkin si deep learning modelnya akan bingung, atau machine learning modelnya akan bingung. Karepmu piye? Nanti ada satu data yang dianotasi seperti piye, seperti ini. Ada data yang dianotasi seperti ini. Si modelnya akan bingung. Ini kok beda gitu loh. Nanti akhirnya dia tidak bisa converge dengan baik kayak gitu. Dan hasil performance modelnya akan buruk. Ada juga kasus konsultasi yang pernah terjadi adalah dia ngumpulin beberapa data. Jadi dia tuh butuh melakukan deteksi helm, masker, sarung tangan, sama apa sih, helm, masker, sarung tangan, sama kacamata pabrik lah. Kacamata pabrik. Nah, deteksi helm, masker, sarung tangan, kacamata pabrik itu problemnya orang tersebut mengumpulkan data bagaikan Frankenstein. Ada dataset untuk mendeteksi face mask, dia gunakan. Ada dataset untuk deteksi sarung tangan dan glasses, kalau nggak salah sarung tangan dan kacamata itu jadi satu dataset. Dia gunakan, dan helm dia gunakan juga. Ini 3 dataset yang berbeda. Menurut teman-teman problemnya ada di mana? Problemnya adalah ketika orang tersebut menggabungkan ketiga datanya, tidak ada penyesuaian dari data tersebut. Berarti mereka tuh konsultasinya kenapa kok akurasinya rendah, padahal mereka sudah YOLO V8 nya sudah dikasih ini, dikasih itu, tetap kok akurasinya rendah. Terus aku bilang, aku mau lihat datanya. Begitu aku lihat datanya, aku bilang, ya jelas performance-nya nggak bagus. Jadi gini, maksudnya tidak ada penyesuaian itu kan, jadi di datasetnya tersebut ya, mungkin aku jelasin, di datasetnya tersebut itu, kalau ada orang pakai sarung tangan, dia tuh akan dianotasi kotak gini, pakai sarung tangan. Oke? Tapi ketika dia tidak pakai sarung tangan, maka dia akan dianotasi juga sebagai tidak ada sarung tangan di tangannya. Nah, masalahnya di data yang helm itu tuh juga ada orang pakai sarung tangan, dan ada orang yang nggak pakai sarung tangan tapi tidak dianotasi.
Itu problem utamanya. Begitupun juga untuk yang data face mask. Aku yakin buat teman-teman yang main computer vision sudah tahu lah ya, RoboFlow yang face mask itu. Di face mask itu kan dia tipikal datanya itu anotasinya adalah face, no mask, dan mask. Ketika digabungin data yang kedua dan data yang pertama itu ada wajah banyak banget, tapi nggak dikasih anotasi mask sama no mask. Jadi nggak ada penyesuaian anotasi antara satu dengan yang lainnya. Dan di situ aku bilang ke mereka, ini perlu diperbaiki. Terus jawaban mereka adalah ini butuh waktu untuk melakukan ini. Ya memang namanya processing data atau menyiapkan data itu adalah proses yang paling panjang dalam pembuatan deep learning. Lebih tepatnya dalam pembuatan AI, artificial intelligence. Untuk kasus ini memang paling banyak makan waktu. Bahkan nanti akan aku habis ini jelasin tips-tipsnya lah ya. Jadi mereka tuh butuh waktu dalam mengejar deadline. Maka itu terus aku ajarin, ya udah gini aja, kalau memang butuh untuk ngejar deadline, maka yang bisa dilakukan adalah ya ambil sampel data aja, sedikit aja, toh cuman buat showing aja proses. Nanti di backgroundnya teman-teman sambil nyiapin data yang lebih besar lagi, yang dibetulin lah. Jadi kayak dibetulin sedikit-sedikit aja. Dan hasilnya lumayan membaik dari yang setelah itu. Dan itu memang. Nah, ada satu lagi kasus, dan kebetulan ini konsultasinya barengan. Dia tuh vehicle detection ini problem yang lain ya. Tapi nggak semua kendaraannya dianotasi. Dia kira tuh cuman menganotasi beberapa sampel kendaraan di dalam satu gambar, itu tuh bisa membuat model AI-nya tuh paham kalau kendaraan itu kendaraan. Jawabannya tidak. Namanya proses learning itu tuh ketika ada suatu objek yang tidak dianotasi, maka sama si model AI itu dianggap sebagai negatif sampel, sesuatu yang dia tidak perlu pedulikan. Karena memang dalam loss function object detection itu ada yang namanya loss objectness. Pakai apa namanya? Binary cross entropy. Loss objectness itu adalah yaitu untuk menghukum model jika dia background dikasih objek atau objek tidak dideteksi. Itu dia akan masuk ke loss objectness. Nilainya itu dari 0 sampai 1. Dan dari loss objectness inilah sebetulnya yang menghasilkan nilai confidence itulah, confidence di deteksi model kita biasanya. Ketika dia nggak yakin di situ ada objek, maka dia kan loss-nya gede, walaupun sebetulnya ada objek. Ketika dia memberikan objek dengan confidence yang tinggi, tapi sebenarnya nggak ada objek di situ, maka loss-nya pun tinggi, dan begitu pun juga sebaliknya. Jadi jangan gitu ya, tetap harus dianotasi semuanya. Jangan ambil sampel, nggak semuanya dikotakin kayak gitu, nggak bisa. Nah, terus pentingnya sampel yang beragam. Di sini ada kasus di mana problem ya. Aku akan bawa dari problem aja. Contoh teman-teman akan melakukan training yang paling gampang ya. Mungkin teman-teman yang tertarik di dunia ini pasti pernah berurusan sama ini. Cat versus dog. Karena ini problem ini juga pernah ada di salah satu klienku. Kebetulan si cat ini gambarnya itu sebagian besar loh ya, bukan semuanya, itu tuh dari depan. Sedangkan yang dog ini gambarnya itu sebagian besar dari samping. Menurut teman-teman, kira-kira kalau aku memberikan gambar nih, ini contoh di train, wah akurasinya tinggi banget. Ketika aku deploy on production, tiba-tiba aku kasih gambar kucing, tapi dari samping. Kemungkinan besar dia akan terdeteksi sebagai anjing. Begitupun juga
ketika kita memberikan gambar anjing tapi dari depan, kemungkinan besar dia akan terdeteksi sebagai kucing. Dan hal ini juga pernah aku rasakan di project-projectku. Bahkan ini kalau seandainya kita kasih gambar kambing dari samping, dia akan terdeteksi anjing. Dan kalau kita kasih kambing dari depan, dia akan terdeteksi kucing. Karena pola yang dipelajari salah. Pola yang dipelajari salah, that's the problem. Harusnya itu kita kasih beragam datanya, dan mungkin kalau kita pakai klasifikasi ya sebelumnya tuh harus dikasih outlier detection. Outlier detection itu apa sih? Ya mendeteksi outlier. Jadi kayak contoh tadi ada kasus cat versus dog, dimana kalau cat versus dog ya berarti ada gambar kambing, cumi-cumi, atau apapun itulah kan dimasukkan ke OD atau outlier detection. Outlier detection itu sebetulnya sesimpel binary classification antara apakah dia masuk distribusi data atau tidak, untuk mencegah adanya bias dalam sebuah machine learning model kayak gitu. Terus ngomongin sampel yang beragam, ya, that's why itu kenapa pentingnya sampel yang beragam terhadap sesuatu. Jangan sampai sebuah model itu tuh salah dalam memahami. Kadang tuh kita sudah yakin banget, kita sudah yakin, loh ini datanya betul kok tapi ngaco ya. Coba dipelajari, anggap AI itu tidak pintar. Jangan menganggap AI itu pintar sebagaimana yang disebutkan di media. Anggap AI itu nggak pintar. Harus kita beri konteks sebanyak mungkin dalam pembuatan AI. Harus kita kasih konteks sebanyak mungkin, dan harus kita kasih pahami, dan harus kita kasih tahu si AI. Anggap saja AI itu adalah sebuah pekerja kita yang tidak tahu apa-apa. Bahkan aku pribadi pun kalau pakai ChatGPT ya, kan teman-teman akan mengetahui kalau ChatGPT mengalami kemunduran performance kalau menurutku. Mungkin biar kita karena ini mau diupload di YouTube, let's keep it pembahasan itu. Aku mesti kasih konteks yang banyak ketika aku bertanya ke ChatGPT. Contoh, aku bilang tolong buatkan function ini untuk melakukan ini, inputnya ini, outputnya ini, prosesnya ini, dengan tak kasih rule. Jadi aku setiap melakukan satu kali prompt untuk ya generate function atau generate class atau generate code itu bisa sampai satu paragraf. Ke satu paragraf sih, satu dokumen lah kayak gitu. Karena biasanya itu yang aku minta itu adalah yang kompleks banget lah, bukan mathnya, kayak logiknya tuh aku males aja sih bikin logiknya. Barangkali si ChatGPT punya better solution gitu daripada logik yang dari kepalaku, better performance juga. Nah jadi seperti itu. Harus kita selalu anggap AI di tahap yang sekarang tuh masih AI yang ya kosong gitulah. Kalau kita sebut bodoh ya namanya mesin kayak gitulah. Nah, oke, untuk pembahasan data sentris itu lanjut mulai dengan simple solution dan tambah kompleksitas. Kemudian aku akan bawa satu problem lagi. Jadi dosenku tuh dulu pernah cerita, aku tuh heran sama researcher di negara sesuatu, bukan Indonesia ya, memang literally bukan Indonesia. Karena pada saat itu pas aku kuliah dulu, dosenku cerita itu tuh deep learning masih belum se-hot topic sekarang. Orang-orang itu kalau training itu tuh mesti langsung pasang layar banyak banget, langsung pakai yang ResNext 152 kita ketika ingin melakukan training. Jangan. Atau bahkan langsung pakai DenseNet 201. Jangan. Itu modelnya gede banget. Jawabanku jangan menggunakan model yang terlalu besar di awal. Pahami dulu kompleksitas dari datanya. Jika memang datanya itu sangat simpel dan distribusi datanya itu bisa kita kunci, maka gunakan model yang kecil seperti kayak MobileNet atau bahkan sekecil Squeeze atau ShuffleNet kayak gitu.
eh jadi jangan langsung wah ini kayaknya harus resonate 152, ini harus dance-nya 201 dan seterusnya. Jangan, harus menggunakan dimulai dari yang kecil dulu. Bahkan pakai basic convolution itu juga it's okay, nggak ada masalah. Dan sering banget aku temukan ketika orang-orang develop AI nih, apalagi computer vision, harus ketika develop image classification ya harus langsung DenseNet 201 dan model-model seterusnya yang besar banget. Dan juga kadang ngedevelop YOLO nih, langsung pakai YOLO XL buat ngedevelop modelnya. Padahal menurutku distribusi datanya kecil banget pakai YOLO. Yang small atau bahkan yang tiny atau yang nano itu sudah bisa banget untuk kasusnya. Tapi kadang memang ya itu harus langsung pakai yang complex solution atau yang modelnya itu yang gede. Kita butuh chatbot untuk automate sebuah sistem di rumah sakit. Harus large language model, nggak mau tahu, pokoknya large language model. Jawabannya salah. Kita bisa, apalagi chatbot di rumah sakit ya. Chatbot di rumah sakit itu sebenarnya kita nggak perlu chatbot yang pintar. Banyak banget kita berinteraksi ya sama rumah sakit mungkin. Itu tuh chatbotnya tuh chatbot sederhana yang pakai pilihan menu. Mau pilih nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Dia akan lebih murah dari segi production daripada kita harus deploy LLM. Mungkin nanti di masa depan deploy LLM itu seperti kayak deploy deep learning model 10 tahun yang lalu. Maksudnya kan sekarang tuh kan LLM itu tuh seperti kayak deep learning model 10 tahun yang lalu. Terkesan fancy, terkesan wah, terkesan di production sangat susah. Tapi aku yakin 10 tahun ke depan atau bahkan 5 tahun ke depan, tidak sampai 10 tahun, itu LLM akan bisa jalan di edge. Bahkan risetnya juga sudah banyak. LLM sudah mulai bisa dijalankan di edge. Dulu deep learning belum bisa, sekarang sudah bisa. Namanya research pasti grow. Ya, it's okay for that kalau mau pakai LLM nanti di 5 tahun ke depan. Tapi kalau ya intinya dalam mengerjakan suatu produk dan project itu ya, itu gimana kita menilai good and bad-nya lah terhadap satu keputusan. Kita mau pakai LLM, good-nya apa? Oh, good-nya si user, karena mungkin kebanyakan orang tua ya di chatbot itu, dia bisa langsung ngechat seenak bahasanya dia, sesuai dengan bahasanya dia. Contoh bahasanya, aku mau daftar untuk periksa. Sistemnya akan lebih memahami kalau dia itu memang mau daftar periksa dan akan dilayani untuk lebih humans kayak gitulah daripada menggunakan yang pakai rule based tadi. Tapi kalau dari segi cost, ya kembali lagi ya, everything is all about business ya. Kalau kembali lagi di cost, apakah masih masuk ke budgetnya si rumah sakit tersebut untuk meningkatkan pelayanan customer serving untuk di rumah sakitnya? Oh, ternyata masih masuk buat mereka, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak masuk ya jangan kayak gitu, jangan dipaksakan. Nah, itu mungkin kurang lebih mulai dari yang solusi yang lebih ringan terlebih dahulu. Terus contoh ada kasus apa sih? Object counting. Aku pernah lihat ada yang pernah develop object counting pakai instance segmentation. Aku cuma punya satu pertanyaan di object counting yang pakai instance segmentation. Fungsinya apa pakai penambahan masking detection? Menurutku itu buang-buang komputasi. Kalau kasusnya hanya untuk object counting, karena object counting untuk pakai object detection biasa itu sudah bisa. Jangan dipaksa pakai si instance segmentation untuk melakukan object counting. Ya mungkin dia punya alasan sendiri, kayak mungkin kenapa ya? Aku nggak tahu, sorry. Mungkin pengen result yang bisa dimaskingkan kayak gitu, posisi kambingnya secara masking, mungkin untuk kebutuhan analytics. Ya mungkin bisa aja, tapi menurutku itu solusi yang nggak penting kayak gitu. Dan juga ada kebutuhan untuk melakukan deteksi key point, tapi orang tersebut menggunakan YOLO V something key point. Dilihat dulu key pointnya untuk satu orang atau multiple person.
Kalau untuk satu orang, kita bisa pakai model image regression biasa. Jadi buat single object detection itu loh, yang single object detection. Tapi ini untuk key point, dimana nanti untuk regresi aja, regresi satu orang. Tapi kalau memang dibutuhin untuk multiple person key point, ya silakan mau pakai yang YOLO V7 key point. Karena secara komputasi, model regression atau image regression itu jauh lebih ringan daripada YOLO V7 key point kayak gitu. Bahkan aku sendiri juga kalau ada kasus single key point, ya aku bikin modelku sendiri pakai image regression biasa aja. Nanti lossnya pakai root mean squared error. Mungkin nanti ditambahi loss objectness buat kalau tidak ada objek, jadi dia bisa menganggap kalau ya tidak ada objek di situ. Oke, next. Oh iya, Machine Learning Implementation Guide. Yang ini tak ketik aja, karena ini lebih asik diketik deh. If the solution can, pakai bahasa Indonesia adalah, jika solusi bisa menggunakan rule based atau non ML, then do it. Jika rule-nya terlalu banyak, maka silahkan gunakan machine learning. Dalam penggunaan machine learning, utamakan solusi yang simple. Solusi yang simple itu lebih mudah di-maintain, lebih mudah dan murah di-maintain daripada solusi yang kompleks. Dan ini sering jadi in-joke ya teman-teman buat di manapun lah. Biasanya itu kalau membedain junior sama senior itu, senior itu selalu berpikir hal yang simpel-simpel aja. Kalau junior langsung berpikir kayak harus pakai deep learning, pakai metode ini, itu, transformer dan segala macam. Ya, it's a joke. Jangan kena offense, karena dulu pas aku jadi junior juga kena offense, dan sekarang aku baru belajar terhadap jokes tersebut, dan ternyata memang betul. Aku pernah menghadapi kasus di mana ada orang pengen membuat recommendation system untuk produknya. Aku interview lah dengan orang tersebut. Yes, ngobrol lah, kan konsultasi ya. Oke, memang mau pakai metode apa? Dia mau pakai BERT. Wah, langsung BERT. Dia langsung ngeluarin transformer di awal. Dia kepengen pakai transformer, pakai ini, pakai itu, segala macam lah. Tiba-tiba setelah dia mengucapkan itu, aku bilang, lah, emang mau flow-nya kayak gimana? Flow-nya itu nanti di awal itu user itu milih ketertarikannya di apa. Jadi ini dia lagi pengen ngedevelop sebuah aplikasi jenis kayak LinkedIn tapi untuk akademisi kayak gitulah. Kurang lebih seperti itu aplikasinya. Terus di tahap apa aplikasi ini? Aplikasinya baru mau dibuat. Dari situ aku langsung bilang, jangan langsung pakai transformer atau BERT, karena aplikasinya baru mau dibuat. Jangan memaksakan diri dengan solusi yang kompleks ketika baru membuat sebuah produk. Nanti akan pusing sendiri nanti ketika mau maintain sama manajemen cost-nya. Karena namanya perusahaan atau produk baru dibuat, pasti dia banyak sekali melakukan hal yang unstable. Entah itu unstable dari segi tim atau unstable dari segi produk itu. Kalau seandainya kita belum bangun core yang kuat dari produk itu, terus tiba-tiba pakai solusi-solusi yang kompleks, maka saran saya jangan. Mari waktu itu tak ajarin. Nih loh, tak ajarin gimana caranya ngebangun recommendation system cuman pakai rule based. Cuman pakai query-query data aja. And it works. Dan mereka akhirnya menggunakan itu. Nggak pakai machine learning model yang aneh-aneh. Kayak gitu. Ya kayak gitu sih, memang biasa sih. AI itu kan sebetulnya sebuah
field yang orang tuh gampang ke hook up AI, because it's AI kan, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ya memang itu topik-topik yang mudah membuat keren ini, gila. Tapi ya seiring berjalannya waktu, memang simplicity is always winning everything, kayak gitulah. Semakin simpel solusi yang bisa kita berikan terhadap sesuatu, semakin baik. Bahkan aku pernah ini ada di satu tim. Nah, ini memang kesalahanku pribadi. Jadi waktu itu aku di tim ini lagi diskusi terhadap suatu permasalahan teknis. Aku coba memberikan propose solutionku, terus kata si leadnya di situ, dia bilang ini solusinya terlalu kompleks. Kita coba cari dulu solusi yang simple, tapi gak apa, solusi yang kompleks ini dicatat sebagai contingency plan. Maksudnya kalau seandainya nggak dapat solusi yang simple, maka baru akan menggunakan solusi yang rada kompleks yang aku usulkan waktu itu. Dan akhirnya mereka dapat solusi yang jauh lebih simple daripada yang aku sarankan, and everyone's happy, kayak gitu. Oke, kita sudah bahas soal data centric machine learning development. Kita sudah bahas mulai dengan simple solution dan tambah kompleksitas kemudian. Sekarang saatnya kita bahas error analysis. Pertama, kita akan bahas soal matrix adalah jendela dari gimana kita melihat sebuah performance model kita. Kalau kita bicara soal klasifikasi, maka kita akan membahas soal precision, recall, dan F1 score. Aku pribadi sudah mulai meninggalkan akurasi, kecuali kalau pas aku lagi malas ngoding 3 ini ya. Tapi kalau aku report ke klien, biasanya aku menggunakan 3 ini sebagai bentuk edukasi juga. Kalau semuanya itu nggak akurasi namanya. Karena memang 3 matriks ini yang cukup penting biasanya. Kalau object detection tentu MAP, tapi precision recall juga tetap penting di object detection. Kurang lebih aku akan bahas 3 ini aja, karena kalau kita bahas matriks secara umum itu bakal kemana-mana banget. Sama mungkin error rate ya, kayak error rate entah pakai RMSE atau entah itu MSE, RMSE atau MAE, ini error rate. Nah, precision itu adalah matriks ketepatan. Matriks ketepatan itu gimana? Selama contohnya aku adalah penembak jitu. Kalau aku kepingin mendapatkan tembakanku itu presisi, contoh ada 10 target yang harus aku tembak. Aku cukup nembak salah satu aja, tapi tepat, maka precisionku 100%. Karena sekalinya aku nembak, itu langsung tepat. Walaupun aku nggak tahu ketika aku nembak 9-nya, tepat atau enggak. Atau bahkan, aku memang nggak mau nembak yang 9-nya. Maka precisionku 100%. Begitupun juga terhadap object detection ya, atau klasifikasi. Ketika aku mendeteksi sesuatu itu berpenyakit kayak gitu ya, berpenyakit. Contoh ini untuk kasus healthcare, sesuatu itu berpenyakit. Ketika aku setiap deteksi berpenyakit, pasti berpenyakit, maka itu precisionnya tinggi. Walaupun pada beberapa, jadi aku tidak pernah mendeteksi sesuatu yang tidak berpenyakit. Tapi setiap aku mendeteksi sesuatu itu berpenyakit, maka dia berpenyakit. Jadi tidak ada false positifnya. Tapi ada kemungkinan sesuatu yang berpenyakit itu tak deteksi tidak berpenyakit. Pada itu kenapa rumusnya adalah true positif dibagi true positif ditambah false positif. Karena untuk menghukum dari kesalahan membaca. Matriks ketepatan juga bisa dialokasikan true. Memang false positif itu apa toh? False positif itu adalah ada laki-laki dibilang hamil, itu false positif. Ada anak kecil dibilang kayaknya susah sih kalau kasusnya anak kecil. Ya itu, laki-laki dibilang hamil. Atau mungkin orang yang tidak botak dibilang gondrong. Sorry, bahasanya ketukar-tukar. Kalau orang yang botak dikira gondrong dan seterusnya, itu false positif. Semakin tinggi precisionnya, maka dia akan semakin tepat. Ketika si model itu bilang ini berpenyakit,
pasti dia berpenyakit. Tapi kalau si model ini bilang tidak berpenyakit, ada kemungkinan dia berpenyakit. Itu precisionnya tinggi. Kalau recall itu kebalikannya, dia adalah matriks sensitivitas. True positif dibagi true positif ditambah false negatif. Kembali ke kasus penembak jitu yang tadi. Aku mau nembak pakai machine gun, 1000 peluru tak lempar, selama 10 target itu kena semua, maka recallku tinggi. Recallku 100%. Mau ada ratusan peluru yang meleset, selama 10 target itu kena, recallku tinggi. Karena aku nggak perlu ketepatan. Yang aku perlukan hanya dapat. Matriks sensitivitas, matriks dapat. Dan di kasus matriks sensitivitas ini, di kasus matriks sensitivitas itu contoh kembali ke masalah penyakit yang tadi. Ketika aku mendeteksi seseorang itu berpenyakit, ada kemungkinan dia tidak berpenyakit. Tapi ketika aku mendeteksi ini orang bersih, tidak punya penyakit, Pak, insya Allah kemungkinan besar alias 100% dia bersih, tidak punya penyakit. Nah, maka dari itu nanti abis ini kita akan bahas, kalau ada matriks seperti ini, apakah kita harus ambil semuanya atau ambil salah satu. Dan F1 score, sebenarnya F1 score ini nggak cuma F1 score ya, ada FN score, dimana kalau dia di bawah 1 berarti kita ngutamain recall, tapi kalau dia di atas 1 dia akan ngutamain precision, atau kebalikannya, aku lupa, nanti silahkan dicek sendiri. Ini adalah matriks yang menyeimbangkan precision dan recall. Begitupun juga kalau ini matriks yang menyeimbangkan precision dan recall dengan beban N. Karena rumusnya itu kalau nggak salah, aku lupa, nanti cek aja di Google. Jadi FN score itu kalau contohnya F setengah score, itu tuh dia masih memperhatikan precision, tapi recall tuh dikasih porsi yang lebih besar sampai 2 kali. Tapi kalau F2 score itu recall masih diperhatikan, tapi precision akan dikasih beban lebih besar sebanyak 2 kali. Kayak gitu. Jadi weighted kayak gitu, weighted score matrix. Kemudian error rate, MSA, MAE, mungkin kayaknya which matrix we should care most, tak bahas di bawahnya aja, kayaknya lebih cocok gitu. RMSA ini hanya sebuah matrix untuk menunjukkan error rate. Ini biasanya digunakan untuk regresi. Error rate dari sesuatu, seberapa melenceng dia dalam melakukan prediksi. Apakah bisa sampai skala 10 pangkat 3, apa bisa sampai 10 pangkat 2, atau bahkan bisa sampai cukup 0, aja dari si MSA, RMSA sama MAE. Maka dari itu, aku nih juga kalau ngadepin klienku ya yang regresi ya, dia tuh ada forecasting lah, forecasting. Aku selalu bilang ke dia, kalau kamu pengen betul-betul tahu matriks errormu, jangan dinormalisasi outputnya. Ketika mau dihitung MSA dan RMSA-nya, dikembalikan dulu ke nilai aslinya, baru kita bisa tahu error rate-nya seberapa. Kayak gitu. Karena ada salah satu klienku tuh sempat seneng, error rate-nya cuma 0, ya iya, error rate 0, karena output datanya dinormalisasi. Ketika output datanya dibalikan ke kondisi sesungguhnya, error rate-nya jadi ratusan bahkan sampai ribuan. Kayak gitu. Ya, itu menunjukkan berarti ada yang salah di model kita. Nah, kembali lagi. Kalau precision kita rendah, jendela ya dari performance kita ya. Precision kita rendah, itu kemungkinan besar negatif sampelnya kurang banyak. Kalau precision kita rendah, itu negatif sampel kita kurang banyak. Jadi kita perlu menambahkan negatif sampel, atau seperti kayak tadi yang aku bilang, OD ini, outlier detection. Precision itu kemungkinan besar solusinya itu ketika dia rendah akurasinya, precisionnya, dia kurang negatif sampel aja. Karena kan
contoh nih, ada kasus juga aku hadapi sendiri di proyekku, mendeteksi api, kon oranye itu terdeteksi jadi api juga. Nah, aku harus memasukkan kon ke dalam datasetku sebagai kalau itu bukan api, karena nanti precisionnya bisa naik kalau aku menambahkan negatif sampel. Kalau recall rendah, itu berarti ragam datanya kurang banyak, atau datanya belum merepresentasikan kondisi lapangan dari segi keragaman. Contoh, ini sering terjadi di object detection ya, karena object detection ada loss objectness. Sama kayak tadi kasusnya kucing sama anjing, tapi dengan posisi yang sama. Kemungkinan besar kalau kucingnya ngadep samping, dia akan terdeteksi sebagai anjing. Atau mungkin kucingnya kalau seandainya dia tiduran, maka dia tidak akan terdeteksi sebagai kucing ataupun anjing, karena memang sampelnya kurang banyak. Kayak gitu. Jadi sampelnya itu kurang banyak. Sesuatu yang membuat recall ini rendah, sampelnya itu kurang banyak. Kalau F1 score ya naikin dua-duanya, antara precision dan recall. F1 score itu hanya untuk matriks menyeimbangkan aja. Biasanya tuh matriks untuk yang biasanya kita sodorkan ke klien kayak gitu. Tapi itu tetap juga penting kalau seandainya kita memang memperhatikan keduanya. Nah, which metric should I care most? Kira-kira matriks apa yang harus aku perhatikan lebih? Jawabannya adalah tergantung. Di kasus face recognition, precision sangat jauh dibutuhkan daripada recall. Kenapa? Karena kalau kita bicara face recognition, kita harus memperhatikan what's going wrong kalau seandainya terjadi salah deteksi. Itu wajib banget buat dipikirin, buat kita menentukan kira-kira penting precision atau recall. Contoh nih, face recognition, kalau seandainya dia salah wajah, kalau seandainya nih aku pengen masuk, walaupun memang biasanya itu pakai one to one ya, precisionnya 100%, dia nggak mungkin melakukan false negative face recognition itu, karena biasanya kalau di kasus finance atau apapun itu tuh sudah dia pakai one to one face recognition. Jadi pasti precisionnya 100% dengan recallnya yang paling recallnya aja yang kita pikirin gimana cara biar sesuai. Enggak, sorry. Kayaknya statementku yang tadi rada ngaco deh. Forget it. Contoh nih, ada face recognition, dia kebetulan phone score-nya bagus. Let's say precisionnya nggak terlalu bagus. Ketika ada orang pakai HP kita nih, kedeteksi si A ini yang punya HP, si B pakai HP-nya si A, terdeteksi si A. Wah, si A, si B ini bisa ngoprak-ngaprik si HP-nya si A. Oke, contoh Budi dan Badu. Budi punya HP pakai face recognition. Budi sudah kaya ya, Budi dulu ke sekolah. Sorry bercanda, gak jelas. Kemudian Badu, dia pakai HP-nya si Budi untuk melakukan transaksi. Kebetulan pas dicoba face recognition-nya masuk pakai wajahnya si Badu dengan HP-nya Budi. Nah, si Badu ternyata punya niat yang gak baik, dia langsung transfer mungkin uang yang lebih besar atau apapun itu. Ya, intinya ada kebobolan data lah ya. Tapi kalau seandainya si Budi menggunakan HP-nya sendiri, ternyata si Budi gak bisa masuk. Paling apa yang dilakukan, bisa login manual, bisa admin, dan bisa just melakukan rekognisi lagi. Nah, dari situ itu tuh kita sudah bisa dapat, oh ya, berarti memang matriks yang paling dibutuhkan adalah precision. Karena ketika terjadinya false negatif, konsekuensinya jauh lebih besar daripada ketika terjadinya false positif. Terus kapan model recall itu lebih besar? Nah, model yang recall itu biasanya model yang digunakan untuk filtering yang data yang sangat banyak. Ini cocok untuk kasus auto QC dan healthcare. Contoh di dalam sebuah healthcare industri itu pipeline pemeriksaannya itu adalah pasien datang ke dokter akan memberitahu penyakitnya apa, let's say kayak gitu, atau dokter akan ngasih memberikan X-ray dan seterusnya bla 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 untuk
diperiksa. Let's say ada 1 juta data X-ray yang harus diproses sama satu rumah sakit, sama radiologis di rumah sakit. Daripada kita ngeproses 1 juta data X-ray, kita filter aja. Ketika dia tidak bahaya, tidak ada penyakit lah di X-ray-nya, maka kita bisa abaikan itu. Tapi ketika ada penyakitnya, maka kita bisa langsung lempar ke radiologis untuk dicek apakah betul ada penyakit atau tidak. Jadi model yang recall-nya tinggi itu model yang digunakan untuk matrik untuk sorting aja, dan itu works very well loh. Terkadang itu contoh pihak rumah sakit harus memeriksa mungkin gak sampai 1 juta ya, tapi mungkin ratusan gambar atau bahkan ribuan dari MRI atau radiologi, dari X-ray. Itu sudah difilter, ini aman. Oh, ada yang tidak aman. Mungkin bisa ke filter 50%, 20%, tapi itu sudah meringankan pekerjaan mereka dan mengefisiensikan waktu mereka. Tahu nggak teman-teman, efisiensi 10-20% itu sudah luar biasa buat sebuah institusi yang besar. Mungkin kita institusi yang kecil itu mungkin nggak kerasa ya, 10%, 20% berat kata kayak cuman waktu atau bahkan uang yang kecil. Tapi kalau buat institusi besar, 10%, 20% itu angka yang gede banget. Maka dari itu kita bisa ngefisiensikan 10% atau 20% dari proses mereka itu, mereka mau bayar mahal kok. Kayak gitu. Ya, intermezzo aja sih. Terus kemudian nah itu terkait recall atau precision. Nah, kalau kita butuh dua-duanya tapi kita memprioritaskan salah satu, maka bisa pakai FN score, yaitu yang tadi weighted F1 score atau FN score sih lebih tepatnya, atau F beta score, bebas lah, di Google ada macam-macam namanya. Saya ingatku F beta score sih. Jadi beta ini nilainya bisa di bawah 1 atau di atas 1. Nah, terus kemudian talking about golden standard. Kira-kira gimana cara kita dalam menentukan sebuah golden standard? Cara yang paling mudah ini, untuk dari tadi aku kayaknya bahasnya yang data yang tidak tabular terus ya, karena memang mostly projectku di situ di data yang non tabular. Jadi aku bisa jelasinnya yang itu. Tapi aku juga pernah ada beberapa project data tabular yang tadi aku bilang recommendation system pakai query, atau bahkan yang forecasting tadi. Talking about golden standard. Golden standard itu bisa menggunakan human error. Maksudnya human error itu gimana? Lah, kira-kira si pakar atau si dokter itu tuh dalam menganalisa X-ray itu punya error rate berapa? Oh, error rate mereka itu 90, akurasi mereka itu 95%, atau error rate-nya 5%. Maka kita harus bisa membuat sebuah model dengan error rate 5% atau lebih baik, kayak gitu. Biasanya golden standard itu lahir dari itu. Atau bahkan golden standard itu tiba-tiba muncul aja entah dari mana. Project manager ngasih surat kontrak ke klien 95%. Nah, ini kocak sih memang. Kadang suka kayak gitu memang. Sudah bilang 95% tanpa konsultasi ke AI-nya. Dan itu kita harus tetap harus hit the golden standard, tapi memang ada beberapa yang harus kita perhatikan. Ada beberapa matriks yang nggak bisa mencapai angka 80-an. Bahkan angka 70-an itu sudah bagus banget. Nama matriksnya adalah dice score. Dice score ini adalah matriks yang digunakan untuk segmentation. Namanya dice score. Maka dari itu pas pertama kali cerita ke klien, aku bilang dice score-nya 70%. Loh, kok cuma 70% toh mas? Tak jelasin cara ngitungnya dice score gimana. Mereka tetap gak paham. Akhirnya pun dice score itu tak jadiin matriks internal. Dan matriks yang aku bilang ke klien itu matriks yang precision recall bla bla bla. Jadi aku merepresentasikan data kasus segmentasi menjadi kayak klasifikasi. Atau juga bisa pakai kayak gitu. Karena kalau kita bicara segmentasi,
dashcore itu dia tuh 70% itu sebenarnya sudah hampir serupa dengan yang aslinya, cuman mungkin ada error sedikit, tapi itu cuman dapat 78, 76 atau bahkan 69%, tapi itu sudah bagus banget untuk ukuran dashcore. Lalu tuh ya pinter-pinteran kita dalam komunikasi ke klien kayak gitu. Cuman memang tetap itu jadi matriks internal aja untuk kita dalam memperbaiki model kayak gitu. Talking about golden standard, tidak ada perfect way untuk menentukan golden standard yang bisa kita berikan ke klien. Mostly aku biasanya pakai angka 95% secara blatantly, tapi it's okay for me. Walaupun memang cara yang terbaik yang aku pernah dengar, aku pernah ikut workshop dan aku pernah juga praktekkan sekali, itu harus pakai human error rate. Cuman masalahnya pakai human error rate itu kalau di Indonesia itu cukup susah untuk mengimplementasikan itu. Klien kita suruh ngecekin 1000 gambar anotasi, marah-marah dia. Weh, enak aja, saya itu membayar kamu tuh pengen terima jadi kok disuruh-suruh. Jadi paham maksudku ya? Ya ini dilema, dan ini juga problem yang kita as engineer harus selesaikan kayak gitu. Namanya kita perusahaan teknologi, datang untuk memberikan solusi malah nyuruh-nyuruh kayak gitu. Nah ya sebetulnya kan namanya perusahaan konsultan ya kayak gitulah. Ya kita harus bisa memberikan kenyamanan untuk klien kita. Itu ya it's a business thing lah. Kita engineer, kita nggak peduli itu. Biar PM dan CEO yang ngurusin begituan. Tapi kita tetap harus mikirin, karena pasti PM akan bilang ini problem kita, we need to fix it kayak gitu. Dan akan hadir solusi-solusi baru yang menarik kayak gitu dari kita, ide-ide. Oke. Lanjut, how confusion matrix tells you about model performance. Oke. Contoh di sini ada beberapa kelas ya. Ada kelas 1, 2, 3, ini predicted dan ini ground truth. 1, 2, 3. Sebetulnya ini mirip sama kayak precision dan recall tadi, cuman ini lebih cenderung ke per kelas. Contoh 1 ke 1 dia 0,98 ya. Berarti mungkin satu ground truth-nya 1 tapi predicted-nya 3, mungkin ada 0,02. Ground truth yang 2 ketiga ini 0,43 dan 2 ketiga ini 0,57 dan yang terakhir yang ketiga adalah 0,98 dan mungkin di sini 0,02. Fun fact teman-teman, angka-angka ini itu angka-angka dari salah satu ini kasusnya mirip banget dengan salah satu klienku, dengan angka yang kurang lebih hampir mirip seperti ini, cuman aku sedikit simplifikasi. Jadi ketika kita melihat di kelas 1 ground truth-nya 0,98 tapi predicted-nya ada yang 3 tapi 0,02, masih aman lah ya 0,02. Nah, ketika kita lihat di predicted-nya ground truth-nya 0,43, alias kan ini true positifnya antara kelas 2 dan kelas 2 prediction-nya itu ada 0,43%. Waduh, kok 0,43%? Sedangkan 0,57% dari data yang ground truth-nya 2 itu diprediksi sebagai data 3. Artinya apa? Artinya data 2 itu serupa dengan data 3. Ini yang perlu dipelajari, data 2 secara visual atau secara teks atau secara audio, mostly ini visual ya, mostly ini visual things, itu memiliki kecenderungan kemiripan dengan data nomor 3. Dan saatnya untuk mengevaluasi ulang apakah data yang kedua dan data yang ketiga ini memang betul-betul sebuah kelas yang terpisah. Let's say memang mereka tuh kelas yang terpisah. Oke, mereka kelas yang terpisah. Apa yang harus dilakukan? Maka kita perlu memperbanyak sampel yang nomor 2. Memperbanyak sampel yang nomor 2, sampel keberagamannya.
dan juga menambah sampel keberagaman dari yang nomor 3 juga. Kayak gitu. Karena di sini kasus kita recall-nya rendah, presisinya pun juga rendah untuk kelas yang nomor 2. Jadi maka dari itu harus kita kasih sampel yang banyak di segi positifnya dan kita beri sampel yang lebih banyak dari segi negatifnya. Dan kalau seandainya ini tetap gagal, ada cara lain, dan ini yang biasa aku lakukan juga. Aku jadikan dia menjadi satu big class, satu cluster kelas, yaitu 2 dan 3, yang dimana nanti aku akan membuat model terpisah untuk mengklasifikasikan antara 2 dan 3. Memang komputasinya akan jadi sedikit lebih kompleks, tapi this is one and only solution, dan aku pernah ada di kasus ini. Ketika ada 2 kelas yang mirip banget dan itu susah banget buat dibedain, akhirnya aku mau nggak mau mereka tak jadiin grouping kelas, dan aku jadi bukan cuma 1, 2, 3 tapi 1, 2 dan 3, dimana nanti dimana kalau dia 2 dan 3 akan di-run model klasifikasi baru, MC yang baru, untuk mengklasifikasikan 2 dan 3. Memang cara ini cukup kompleks, tapi ini terjadi karena memang problem yang dimana data 2 dan data 3 itu hampir mirip bentuknya, dan itu membuat mereka matriksnya kurang bagus, kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi kelebihan confusion matrix itu kita bisa jadi tahu per kelas itu problemnya di mana. Terkadang kita itu cuma memperhatiin matriks secara umum. Oh, akurasi 0,95. Oke, bagus. Lah kok pas dicoba di lapangan kok jelek, ternyata ada yang begini di confusion matrix kita. Dan kalau kita mau fokusin di general accuracy atau general matrix, itu kita cukup susah untuk meningkatkan, atau strategi apa yang harus kita kasih ketika meningkatkan performa dari model kita. Tapi kalau kita bisa tahu matrix per kategori, maka itu lebih baik lagi. Bahkan ada satu lagi nih, contoh di kasus ini aku juga pernah mengalaminya. Bukan cuma matriks per kelas, tapi matriks per kondisi. Oke. Matriks per kondisi, atau juga bisa disebut matriks per beragam data. Contoh, matriks ketika di malam hari itu seperti apa toh? Matriks smart CCTV pada saat malam hari itu gimana? Kemudian matriks smart CCTV kalau hujan itu gimana? Karena kita kesulitan sudah dalam meningkatkan akurasi, tapi kok klien komplain terus. Ini kenapa kok gini, ini kenapa kok gitu. Mungkin bukan kliennya komplainnya, tapi intinya ya akurasinya mungkin di angka 0,92, tapi kita pengen ningkatnya sampai 0,95. Ternyata pas kita cek di malam hari atau di hujan, itu ternyata akurasinya cukup rendah, atau matriksnya cukup rendah lah. Nah, di situ kita bisa menggarap lebih fokus di kedua ini, antara menambahkan data yang lebih banyak sampelnya atau membuat model terpisah untuk dua kasus ini. Dua-duanya sama-sama efektif, cuman yang satu akan lebih susah dari segi maintenance, dan yang satu akan dua-duanya memiliki kesulitan maintenance yang sama sih. Mau kita nambah data ataupun membuat model yang berbeda. Dan ini tuh sering banget aku lakukan dulu, karena waktu itu terutama di QC ya, di auto QC. Itu tuh nanti kalau materialnya begini, materialnya begitu, itu tuh betul-betul dipisahin sampai ada sampelnya. Kemudian kita hitung akurasinya. Oh alah, ini tuh jelek kalau begini. Akhirnya kita tahu. Dan dari situ kita bisa ningkatin performanya. Begitu. Lanjut. Oke, kayaknya sudah tentang confusion matrix, tell you about model performance, dan terakhir adalah log everything. Ini mungkin singkat aja, nggak terlalu bertele-tele. Jadi memang kita tuh sebagai engineer tuh harus log everything.
Jangan bilang asumsi. No, there's no assumption. Asumsi itu hanya digunakan untuk hipotesa dalam membuat sebuah proposed solution. Jangan asumsi loh, harusnya itu begini. Di log, datanya di log, training prosesnya di log, akurasinya di log, semuanya dicatat. Kita tuh engineer, kita tuh berbicara dengan data. Waktu itu aku masih inget banget pas aku masih jadi junior, itu aku malu banget karena waktu itu di timku tuh ada mechanical engineer ya. Pas aku masih junior, aku belajar banyak dari dia. Orang mechanical engineer itu tuh sangat data driven banget, sangat data driven. Bahkan mereka tuh kalau bikin dokumen tuh bisa sampai lengkap banget berlembar-lembar. Kita yang software engineer atau yang engineer tuh kalah sama mereka karena memang mereka tuh banyak banget perhitungannya. Jadi memang mereka tuh based on data. Dari situ ya aku berusaha merubah mindsetku, ya biasalah junior transition kayak gitulah. Dan ternyata memang sangat membantu sekali. Log everything, semua harus di store ke dalam data. Tidak boleh ada asumsi ini kira-kira. Kira-kira itu hanya boleh kita lakukan hanya untuk propose solution aja, bukan untuk menunjukkan hasil dari hasil kerja kita kayak gitu. Kalau bilang nggak tahu aja, bilang aja ini belum dicoba. Atau mungkin ada hipotesa, nggak apa-apa, ini ada hipotesa tapi belum saya coba, bilang aja seperti itu. Kemudian log your latency performance, kita log training proses dari matrix, lossnya apakah turun atau tidak, dan apakah matriksnya naik secara epoch. Kemudian ada latency performance dari model kita log juga untuk kebutuhan skalasi model. Dan log your deployment machine learning model through user behavior. Through user behavior itu ada dua jenis. Jadi bisa kita tanyakan feedback secara langsung, atau kita buat log system. Kalau dia ngeklik recognition button lebih dari sekali, berarti ada yang salah dengan model kita. Dan itu tuh nanti ada logsnya ya. Ketika itu sangat sering terjadi, berarti saatnya kita melakukan training ulang dari modelnya. Tapi kalau itu jarang, sesekali aja, maka nggak usah diperhatiin, nggak apa-apa. Dan yang terakhir, maka itu kan di ChatGPT ada begini. Itu kalau kita regenerate responsnya, kita ngerasa responsnya ngaco nih, kita regenerate, itu si pihak sananya tahu, oh model kita nggak baik nih, ada regenerate button yang dipencet. Atau mungkin ada kata-kata apologies for confusion, itu ada lognya semua ketika kita salahkan si ChatGPT kayak gitu. True Math itu ada yang namanya uncertainty detection, yaitu matriks keraguan. Matriks keraguan itu digunakan untuk mendeteksi apakah model ini sudah mulai banyak mengeluarkan keraguan atau masih yakin-yakin aja. Kan contoh nih, setiap model itu kalau memberikan prediction, terutama klasifikasi, pasti ada prediction probability. Nah, ketika prediction probability itu di atas threshold, maka ya udah ya biarin aja, it good seperti. Tapi kalau tiba-tiba probabilitasnya itu di bawah threshold yang kita inginkan, maka kita bisa langsung nge-log uncertainty detection. Dan semakin tinggi uncertainty detection itu berarti kita sudah yakin bahwa ini saatnya untuk kita retrain model kita. Dan uncertainty detection, ngomongin soal uncertainty detection, itu sudah ada riset yang mengatakan bahwa uncertainty detection itu berbanding lurus dengan performa model kayak gitu. Jadi sudah ada yang melakukan riset, karena kan uncertainty detection itu adalah matrix yang digunakan tapi tanpa ground truth. Karena kalau kita mau pakai ground truth juga tidak masuk akal, kita mau ngecekin setiap berapa bulan sekali. Ternyata bisa di-automate dengan uncertainty detection kayak gitu. Kurang lebih itu untuk 4 materi pada pagi hari ini.
Selanjutnya adalah tanya jawab. Tak kasih waktu selama 10 menit untuk tanya jawab. Monggo, mungkin 2 penanya ya. Nanti kalau 2 penanya masih 10 menit, ya berarti 2 penanya masih 10 menit, ya akan aku tambahin untuk yang bertanya. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin sambil nunggu yang mau bertanya, di sini aku mau ngiklanin. Ini ada ada online kelas yang mau kita rilis. Sudah kita rilis, maksudnya akan dimulai di tanggal 2 Maret 2024, yaitu Machine Learning in Production. Dimana di sini kita akan belajar tentang bagaimana sebuah machine learning on production itu tuh dibuat, dikemas, dan dideploy. Itu seperti apa? Nah, online kelas ini buat mas yang baru bergabung, nanti bisa dicek recordingnya di YouTube ya. Online kelas Machine Learning on Production di sini nanti akan terjadi setiap Sabtu pukul 8 malam sampai 10 malam untuk membahas 6 topik selama 6 minggu kayak gitu. Seminggu sekali. Jadi nanti ada interaktif kelas, ada live question answer dengan mentor, ada sertifikat, ada portofolio, dan juga dapat rekaman dari keseluruhan sesinya. Yang pertama kita akan membahas soal introduction to machine learning in production. Kita akan membahas soal machine learning life cycle, challenge dari mendeploy machine learning model ke production, pentingnya machine learning di dalam real world application, introduction production grade ML system, kemudian case studies dari successful machine learning deployment. Kemudian yang kedua adalah data preparation and preprocessing, data collection and storage for production system, data cleaning, preprocessing technique, feature engineering for production environment, handling machine value and outliers, data versioning and management strategies. Dan yang ketiga adalah model development and evaluation, choosing appropriate ML algorithm for production, model training and evaluation best practice, hyperparameter tuning for production models, techniques for model interpretability and explainability, kemudian A/B testing and evaluation metrics for production models. Kemudian kita akan membahas juga tentang scalable infrastructure for ML. Kita akan mempelajari tentang cloud computing, platform for ML production. Kita akan membahas containerization dan orchestration menggunakan Docker. Nanti mostly kita akan pakai Docker. Kemudian scalable data processing framework, kita akan pakai Apache Spark. Kemudian managing infrastruktur cost dan resource. Dan akan aku ajarin juga gimana cara melakukan cost estimation dari satu buah project machine learning. Itu kayak gimana. Kemudian ada deployment strategies, yaitu strategi untuk deploying ML model di production, model serving and inference pipeline, monitoring and logging for deployed models, continuous integration and continuous deployment, sama blue-green deployment and canary releases. Dan yang terakhir, model maintenance and life cycle management, importance of maintenance in production, strategies for model retraining and updating, versioning and rollback mechanism, ethical consideration in model life cycle management,
Case studies and real world examples of model maintenance and challenges. Kurang lebih ini untuk online class yang akan kita lakukan. Kita akan start di 2 Maret 2024. Mentornya saya sendiri. Untuk tuition fee-nya adalah 600.000 per kepala, kayak gitu. Nanti kalau seandainya memang diinginkan adanya, kan kita bicara soal cloud computing, deployment strategies, model maintenance, itu kita perlu ada host kan. Nah, nanti kalau memang hostnya ingin disiapkan, nanti ada fee tambahan. Jadi kan mungkin daripada teman-teman nyiapin hostnya sendiri, nanti akan ada fee tambahan kalau teman-teman ingin hostnya disiapkan oleh kami. Jadi teman-teman tinggal pakai aja, tinggal belajar, tinggal langsung mulai belajar dan mulai mendalami project ini, online class ini, kayak gitu. Jadi akan ada fee tambahan, tapi fee 600.000 ini kalau teman-teman hanya join aja, dan nanti teman-teman mempersiapkan sendiri untuk cloud-nya, untuk cloud computing dan beberapa tool yang harus dipersiapkan, kayak gitu. Oke, mungkin ini iklan dari saya. Monggo, kalau daftar alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Sebenarnya untuk case dan log dan untuk case cat dan dog tadi, yang kalau cat di train fotonya dari depan sedangkan dog dari samping, waktu dites gambar cat dari sana ternyata deteksi dog. Kalau memang kita lack of training, data solusinya gimana ya Mas? Apa augmentation saja cukup? We need collect more. Ya, collect new fresh dataset, bukan augmentasi. Augmentasi itu bisa, karena augmentasi itu tidak terlepas hanya rotasi, color jittering dan seterusnya, tapi juga bisa simulation, kayak yang tadi aku tunjukin di Twitterku. Aku buat simulasi untuk membuat data augmentation, kayak gitu. Itu bisa kalau misalnya kita bisa mensimulasikan kucing sama anjing, kita download 3D assets dari Blender, terus kita ekspor dia dari samping, depan, belakang, it's okay. Atau kita bisa memang cari gambar kucing sama anjing yang sesungguhnya, kayak gitu. And it's okay, sama aja. Pendekatan dua itu sama-sama baik, kayak gitu. Apakah bisa menjawab? Apakah bisa menjawab, Mas Akbar? Kalau case gambarnya susah dicari di publik gimana? Bikin pakai simulasi. Data sholat itu ternyata cukup susah dicari di YouTube atau bahkan di publik. That's why aku menggunakan simulasi dan kerjasama. Maka dari itu, terkadang itu ketika project itu ngumpulin datanya cukup susah, itu kita bisa ngasih charge yang cukup mahal, karena kita perlu melakukan yang namanya kerjasama dengan beberapa pihak, kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa bekerja sama dengan pihak masjid atau pihak vendor CCTV untuk mengumpulkan data. Dan itu ada cost-nya, dan cost-nya nggak murah. That's why kita bisa charge lebih. Tapi kalau seandainya proyeknya sudah berjalan dan sudah terlanjur tidak kepikiran untuk penggunaan charge itu, ya maka bisa menggunakan simulasi yang tadi itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tanya Mas, boleh? Boleh. Kalau anotasi pada video itu gimana Mas? Kalau sama dari sisi gambar kan biasanya hanya dikotakin bergambar. Kalau sama video itu gimana? Apakah dia itu nanti dipecah per frame-nya terus dikotakin gitu atau gimana? Video itu tergantung kasus. Kan video itu ada yang kita masukkan model kita as video atau stacked frame, tumpukan frame.
Atau kita masukkan ke model kita itu ya memang sebagai satu frame aja, tapi memang terus menerus. Kalau seandainya dia dalam bentuk stacked frame, maka kita harus anotasi itu dalam bentuk stacked frame. Biasanya tuh aku anotasinya pakai txt. Jadi contoh mungkin aku pakai ini aja. Contoh ya, ada video untuk mendeteksi perkelahian. Tidak ada perkelahian itu 0. Nah, di sini aku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Itu ketika di frame tersebut ada perkelahian. Ketika ada perkelahian maka dia akan 1 1 1 1 1. Dan aku simpan dalam bentuk txt. Itu juga bisa. Atau aku juga bisa menyimpannya dalam bentuk JSON. Itu juga bisa. Yang penting selama datanya bisa disimpan. Dan aku terus anotasi toolnya pakai apa? Buat sendiri biasanya aku. Kalau video aku bikin sendiri, walaupun memang ada si annotation tool untuk video, tapi aku belum pernah nyari yang open source, yang berbayar. Ada beberapa open source aku belum pernah tahu, dan aku merasa nyaman dan cepat dengan annotation tool buatanku sendiri. Jadi ada video jalan gitu, aku kalau pencet key berarti tidak berantem. Kalau aku mencet E berarti berantem, kayak gitu. Nah, itu annotation tool yang aku bikin sendiri dan cukup cepat aku dalam mengatasi sebuah video. Tapi kalau seandainya memang sebuah video itu diperlakukan as satu frame, ketika dimasukkan model ya dipecah aja, nggak apa-apa. Kemudian diperlakukan aja sebagai klasifikasi aja atau object detection pada umumnya. Apakah ada object detection terus dikasih video perspektif, maksudnya stacked frame tapi object detection? Ada, tapi object detection itu dia akan berjalan secara terpisah paralel. Aku pernah baca paper terkait file classification and localization. Jadi bukan cuma klasifikasi aja, tapi ada lokalisasinya. Jadi ada person detection, dia tuh ngebikin person detection pakai yang satu frame, terus kemudian ada satu model yang pakai stacked frame untuk mendeteksi perkelahian. Nah, dari situ tuh nanti dia akan nge-generate sebuah heatmap, yang nanti dari heatmap itu akan diintersectionkan terhadap orang-orang yang terdeteksi itu, yang kemudian nanti kita bisa tahu terjadinya perkelahian itu di mana dan siapa yang berkelahi. Bisa dipahami? Berarti ini Mas ya, kalau dilihat 001 itu berarti per frame-nya Mas ya? Betul, per frame. Berarti walaupun seumpama iya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada mau ditanyakan lagi? Nanya lagi Mas, kalau nggak ada yang nanya Mas. Monggo. Jadi katakanlah kita punya satu model gitu kan. Dataset label itu ada katakanlah 10 gitu kan. Terus kita mau daftarin lagi 1 atau 2 gitu. Tapi ketika seumpama kita training ulang dalam nambahin label itu jadi katakanlah 12, itu nanti source kita yang kita pakai banyak. Itu solusinya gimana? Pakai transfer learning atau ada gimana? Bisa sebetulnya pakai transfer learning. Jadi nanti dari model yang sudah kita pelajari pakai 5 kelas, itu backbone-nya kita pisah dengan head-nya. Kemudian backbone-nya itu kita pakai untuk melakukan training yang 12 objek. Oh, berarti tetap pakai 12 objek tadi ya? Iya. Artinya datasetnya 12 gitu? Betul. Apa gimana? Iya. Berarti pakai dataset yang lama katakanlah pertama satu label itu katakanlah ada 1000 gitu. Kalau seumpama 10 berarti kan 10.000. Ditambah lagi itu berarti kan jadi 12.000. Nah, itu kalau seumpama nanti nambah lagi berarti bisa bengkak sampai berkali-kali gitu, source-nya berarti banyak nih. Betul. Oh, nggak bisa terpisah gitu, maksudnya katakanlah 10.000 nih gitu. Terus nambah 2.000 lagi. Nah, 10.000 ini dataset yang 10.000 ini nggak dipakai. Kita mau nambahin yang 2 aja gitu. Ya nggak bisa berarti Mas. Nanti nggak hanya mendeteksi yang 2 label, tapi
sisa 10-nya juga mendeteksi gitu, nggak bisa masuk berarti Mas? Kayaknya aku masih kurang clear sih sama pertanyaannya. Gini, jadi katakanlah ada label yang kita pakai itu katakanlah huruf gitu, A sampai J, A B C D gitu Mas ya. Nah, A B C D itu udah makan source yang lumayan besar gitu, atau dataset kita udah banyak gitu. Nah, kita mau nambahin lagi E F G H gitu. Nah, source yang kita pakai katakanlah hanya bisa mendeteksi 5 gitu, 5 ABCDE gitu. Nah, si FGH ini karena keterbatasan hardware atau infrastruktur. Nah, ini nggak mampu Mas kalau mau kita bareng jadi 8 gitu ABCDEFGH gitu. Nah, kita hanya bisa 5, terus nanti pengennya itu nambah lagi, dia bisa mendeteksi sampai H juga gitu Mas. Jadi kita training 5 dulu, baru kita nambahin 3 lagi gitu rencananya gitu. Nah, itu possible nggak? Enggak. Gitu. Enggak, tetap harus semuanya. Begitu Mas. Berarti kalau saumpama katakanlah deteksi manusia nih katakanlah yang kita labelin itu katakanlah ada 100 orang nih Mas. Nah, buat presensi katakanlah. Nanti kalau saumpama ada 100 orang lagi, berarti kita training lagi semua dataset dari 100 orang pertama ke 100 orang kedua, jadi 200 dataset gitu. Betul. Tapi sebetulnya memang ada konsep namanya itu subset ya, atau few shot learning. Cuman dan ini memang juga dipakai few shot learning. Jadi kayak contoh ada 100 data, kemudian ada tambah 100 data. Nah, 100 data yang lama itu mungkin bisa dipakai 50 aja atau 25% aja untuk di training di yang baru. Tapi itu tetap perlu memperhatikan matriksnya. Dan karena nggak setiap case bisa ya, jadi memang perlu dites dulu apakah performance-nya bisa sama atau mungkin cuma selisih sedikit aja antara cara 1 dan cara 2 yang aku sebutin tadi. Dan pemilihan 25%-nya pun tuh jangan random ya, harus memang dipilih dari based on distribution-nya atau keberagaman dari datanya lah, kayak gitu. Jadi dari distribusi ini diambil berapa sampel untuk mewakili dari distribusinya itu. Jadi pahami? Berarti ngurangin source hardware-nya itu dengan memotong dataset yang lama gitu Mas ya. Betul. Nggak bisa sepenuhnya meninggalkan gitu. Iya. Oke. Terima kasih Mas. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Last question. Oke, saya rasa nggak ada yang ditanyakan. Kembali lagi ke yang tadi ML for Production. Monggo kalau ada yang mau beli, ada yang mau daftar, nanti akan aku ajarin untuk machine learning on production itu kayak gimana. Teman-teman nggak akan belajar apa yang biasa teman pelajari di YouTube, di manapun itu, karena ini memang betul-betul based on my experience dan based on some of my friend, beberapa dari pengalaman temanku dalam develop machine learning model on production. Mungkin itu aja kalau dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.